Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sampai kembali lagi kita bertemu di kelas Zoom, di kelas Akademi Al-Mawahib. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mulai kembali untuk kelas Zoom-nya. Nah, di sini sebelum saya masuk tentang isim-isim yang dibaca rofa, di bab sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa namanya tanda-tanda i'rab beserta tempat-tempatnya ataupun tanda-tandanya. Nah, sekarang kita masuk pada bab isim-isim yang dibaca rofa. Jadi di bab sebelumnya kita belajar tentang tanda-tandanya beserta tempat-tempat dari tanda-tanda tersebut atau penggunaannya di mana saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari kalau begitu apa saja sih nanti isim yang dibaca rofa, apa saja sih isim yang dibaca nasab, apa saja sih isim yang dibaca jar dan seterusnya. Nah, kita akan pelajari di bab ini. Sebelum masuk di bab tersebut, ada satu bab yang penting yaitu bab makrifat dan nakirah. Baik, bab makrifat dan nakirah ini penting untuk dipelajari. Jadi, langsung saja ada apa namanya definisi. Makrifat itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan isim makrifat? Isim makrifat adalah isim yang ditunjukkan untuk sesuatu yang tertentu. Ya, makrifat itu dikatakan ya. Apa itu kan sudah artinya kan tahu. Kalau makrifat itu artinya kan eh, sudah diketahui. Ya, artinya apa? Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim ma'rifat. Nah, seperti ini gambarannya. Eh, saya punya misalnya saya adalah seorang murid sekolah. Saya adalah seorang pelajar atau murid di suatu sekolah. Sekolah itu namanya adalah SMA Negeri 1 Gresik misalnya. Nah, ketika saya berbicara atau berbicara dengan bahasa Arab, maka ketika atau mungkin ada teman saya, kamu nggak pergi ke sekolah. Ya. Kalau di dalam atau dalam bahasa Arab, maka eh, hal tadhab ilal madrasah, hal tadhab ilal madrasah, maka kamu pergi ke sekolah misalnya. Al madrasah di situ adalah isim yang ma'rifat. Artinya ma'rifat adalah sudah diketahui antara saya dan yang bertanya tadi. Artinya apa? Madrasah di situ artinya adalah yang dimaksud al madrasah itu adalah SMA Negeri 1 Gresik. Ya, maka di situ ada alif lamnya sebagai tanda itu adalah isim yang makrifat atau sudah diketahui atau sudah tertentu antara saya dan yang bertanya tadi. Berbeda lagi kalau isim yang nakira itu belum tertentu. Contohnya adalah madrasatun yang nggak ada alif lamnya. Nah, madrasatun itu adalah sesuatu atau lafaz yang belum tertentu karena masih mubham. Artinya apa? Artinya sangat umum, masih umum. Ya, sekolah itu bisa sekolah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, atau madrasah aliyah, ataupun kuliah, ya, atau kampus, ataupun universitas. Itu kalau makna yang secara umum. Ya, jadi kalau saya mengatakan atau saya ngobrol dengan teman saya, hal bilal ilal madrasah, maka madrasah di situ yang dimaksud adalah sekolah yang sudah tertentu yaitu SMA Negeri 1. Karena saya adalah pelajar di SMA Negeri 1 misalnya. Nah, jadi itu sedikit gambaran perbedaan dari ma'rifat dan nakirah. Baik, dari sini jelas kalau sekalian bisa dipahami maksud saya, bisa dipahami ya. Baik, isim yang sudah tertentu. Nah, isim yang sudah tertentu di dalam bahasa Arab itu ada 5. Isim ma'rifat itu ada 5. Yang pertama adalah isim dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti. Kemudian ada isim alam. Alam itu nama seseorang atau eh, nama orang ya atau nama di sini mungkin secara umum ya nama. Ya. Yang ketiga adalah isim yang mubham. Isim mubham itu ada isim isyarah dan isim sub. Yang keempat ada isim yang mengandung alif dan lam.
Yang kelima adalah isim yang dimudhofkan. Mudhof itu artinya disandarkan kepada isim-isim yang makrifat di atas. Jadi lima ini adalah isim-isim yang dibaca makrifat atau termasuk isim yang makrifat. Baik, kita ke isim dhamir. Isim dhamir itu apa saja? Isim dhamir itu adalah kata ganti ya. Baik itu untuk orang pertama seperti ana, nahnu. Saya sebagai orang pertama, ana atau nahnu sebagai kami artinya itu adalah sebagai orang yang pertama. Atau orang kedua, anta, anti, antuma, antum, antuma itu adalah orang kedua. Atau orang ketiga, gua, dia, huma, hum, huna, dan seterusnya. Kalau anta itu artinya kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan, antuma itu kalian berdua, antum itu kalian banyak, antuna itu kalian perempuan banyak. Seperti itu. Gua itu dia laki-laki, orang ketiga ya, dia perempuan, huma mereka berdua, hum mereka yang banyak, laki-laki, huna mereka perempuan yang banyak juga. Baik. Jadi kalau Anda menemukan isim domir, maka dia termasuk isim yang makrifat. Kemudian ada yang karena kenapa? Karena kata ganti itu untuk sesuatu yang sudah diketahui antara saya dan orang yang saya ajak ngobrol, gitu. Yang ketiga ada isim alam, atau yang kedua ada isim alam. Isim alam itu adalah nama, ya. Nama untuk sesuatu yang tertentu, baik benda hidup ataupun benda mati. Contohnya adalah Abdullah, Muhammad, atau Fatimah, ya. Fatimah. Baik. Abdullah nama orang, Muhammad, ya. Sesuatu yang sudah diketahui antara kalau orang sudah kenal nama atau sudah tahu namanya, pasti dia tahu orangnya seperti itu. Yang ketiga ada isim isyarat. Ya, atau isim mubham tadi kan ada isim isyarat dan isim usul. Nah, isim isyarat itu adalah kata tunjuk baik untuk yang jauh ataupun yang dekat. Untuk benda hidup atau benda mati hurufnya adalah hadza, hadihi, hadani, hatani, haulai. Hadza ini untuk sesuatu nanti ada namanya mudzakkar, hadhi untuk muannas, hatani itu untuk dual, hatani itu dua laki-laki ya. Hatani itu untuk dual perempuan, haula itu untuk jamak. Ya. Kemudian tips. Di sini ada sedikit tips. Kalau yang ditunjuk berupa hadza, maka menggunakan kalau yang ditunjuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar itu mufrad itu artinya tunggal, mudzakkar itu laki-laki. Kalau yang kita tunjuk lafaznya itu berbentuk mufrad mudzakkar, ya, yang lafaznya itu mufrad dan dia bentuknya mudzakkar laki-laki, nggak ada tak mahduthnya, maka kita menggunakan hadza. Kalau mufrad muannas kita menggunakan hadihi. Kalau kalau sana mudzakkar jual tapi laki-laki menggunakan hadani. Kalau jual perempuan kita menggunakan hatani. Kalau jamak mudzakkar atau jamak muannas kita menggunakan haulai. Kemudian apa yang dimaksud isim mausul? Isim mausul adalah kata sambung yang bermakna yang. Hurufnya adalah alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati, dan allai. Di sini ada tips kalau yang disambung berupa mufrad mudzakkar. Ya. Ja'a zaidun alladzi indaka. Ja'a zaidun alladzi indaka. Setelah datang jawab Zaid alladzi indaka yang ada di sisimu. Seperti itu bisa. Ya, itu contoh penggunaan alladzi. Nah, kalau yang disambungkan atau lafaz sebelum alladzi itu mufrad mudzakkar tunggal laki-laki, kita menggunakan alladzi ya. Kemudian kalau yang disambung itu adalah mufrad muannas, kita menggunakan alladzi. Kemudian yang ketiga kalau yang disambung itu musanna mudzakkar, ya, dua laki-laki, kita menggunakan alladzi atau alladzi. Kalau musanna muannas, musanna itu dua, muannas itu perempuan, kita menggunakan alladzaini atau alladani. Yang kelima jamak mudzakkar alladzina, jamak muannas allati dan allai. Ya, ini istilah-istilah yang sudah sering kita bahas, insyaallah mudah difahami. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan isim yang mengandung alif dan lam? Nah, ini termasuk isim makrifat selanjutnya adalah isim yang mengandung alif dan lam. Apa itu maksudnya adalah yaitu isim yang masih nakiro atau belum kemasukan al, kemudian ditambahkan al, ya, agar menjadi sesuatu yang tertentu, tidak membagi. Contohnya seperti al-kitabu. Ya. Al-kitabu di sini kalau yang bertanya adalah guru matematika, maka yang dimaksud al-kitabu adalah atau kitab matematika. Misalnya saya guru matematika, saya bertanya kepada murid saya, yang mulai ainal kitab,
Ya fulan ainal kitab. Di situ kan aina di mana al kitabu kitabnya. Maka al kitab di situ yang dimaksud adalah buku matematika. Karena apa? Karena saya buku matematika. Beda lagi kalau yang ditanyakan adalah aina kitabun, maka di situ kitab di situ artinya masih umum, ya. Masih umum. Itu perbedaan. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan isim yang dimudahkan kepada isim-isim ma'rifat di atas? Termasuk isim yang ma'rifat adalah ada satu isim yang disandarkan kepada isim yang ma'rifat yang di atas tadi. Mulai dari isim dhamir, kemudian ada isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan isim yang mengandung alif lam. Jadi kalau ada isim atau suatu lafaz yang disandarkan kepada salah satu dari lima di atas tadi, maka hukumnya adalah ma'rif. Ya, contohnya, contohnya seperti kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin artinya adalah kitabnya Zaid. Nah, kitab itu adalah sesuatu isim yang disandarkan kepada lafaz Zaid. Dan sedangkan Zaid itu adalah termasuk isim makrifat, yaitu dia adalah isim alam. Ya, maka kitab hukumnya menjadi makrifat walaupun di situ nggak ada alif lam. Ya. Kemudian yang kelima, isim makrifat sudah kita bahas. Kemudian ada yang namanya lawan dari makrifat adalah nakiro. Apa yang dimaksud nakiro? Nakiro adalah isim yang ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Contohnya seperti rojul, seseorang. Ya, maka rojulun ini masih umum artinya. Ya, atau kitabun atau madrasah. Ya, kesimpulannya, maka selain isim makrifat yang lima di atas hukumnya adalah nakiro. Jadi kesimpulannya sesuatu atau isim atau suatu kalau ada lafaz, kalau dia bukan dhamir atau bukan isim alam atau bukan isim isyarah atau bukan isim mausul atau bukan isim yang mengandung alif lam atau dia bukan isim yang disandarkan kepada salah satu dari lima di atas tadi, maka isim tersebut hukumnya nakiro. Ya, contohnya seperti rojulun. Rojulun dia bukan domir, dia bukan isim alam, dia bukan isim isyarah, dia bukan isim mausul, ya, dia bukan Pak Rudi, mohon maaf ya. Mungkin bisa ditutup dulu kameranya kalau mau ganti pakaian Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi. Oke. Maka selain isim makrifat yang di atas sebutnya adalah nakir, ya. Itu tentang isim makrifat dan isim nakir. Ya, ini penting karena kenapa? Karena isim makrifat isim nakir ini nanti akan berlaku di bab-bab yang akan datang. Khususnya nanti ada bab naat atau atof, ya, ataupun eh, apa namanya bab fa'il pun nanti ada pembahasan tentang atau syarat isim harus makrifat seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Baik. Ah, tidak ada pertanyaan? Oke. Jadi kami ya, kita lanjut ke bab yang nomor bab selanjutnya yaitu bab di sini dibaca rofa. Baik, kita sudah paham di bab sebelumnya atau di bab irob adalah kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda irob atau pembagian irob dan tanda-tandanya. Salah satu irob adalah irob rofa. Ya. Apa itu rofa kemarin? Rofa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan domah atau pengganti domah. Dan rofa mempunyai empat tanda yaitu domah, wawu, alif, dan nun. Ya. Dan tempat-tempatnya sudah kita
sebutkan di kelas sebelumnya. Doma itu tempatnya apa saja, wawu itu tempatnya apa saja, alif itu tempatnya. Kita sudah bahas di bab sebelumnya. Nah, itu sekarang kita sudah paham tandanya. Nah, sekarang kita akan belajar kalau begitu apa saja sih isim yang dibaca rofa. Kita sudah paham tanda rofa itu dhamma, wawu, alif, nun. Kalau begitu isim apa saja yang nanti kalau rofa itu harus ditandai dengan dhamma? Atau isim yang seperti apa yang harus dibaca rofa? Maka itu ada bab namanya bab isim-isim yang dibaca rofa. Sedangkan isim ya, tujuannya apa? Mempelajari bab ini agar kita tahu kapan saja suatu kata itu harus dibaca rofa. Itu tujuannya. Setelah kita tahu bahwa kata tersebut hukumnya rofa, oh ini dia sebagai ini hukumnya rofa. Oh, lafadz ini sebagai ini hukumnya rofa. Nah, ketika kita sudah tahu dia hukumnya rofa, maka kita akan bisa menentukan tanda bacanya atau tanda irobnya. Ya, hasilnya kita akan bisa membacanya dengan bacaan. Baik, di sini dibaca rofa itu ada 7, fa'il, ada naibul fa'il yang kedua, yang ketiga ada mubtada, yang keempat ada khobar, yang kelima ada isimnya kana dan saudara-saudaranya, yang keenam adalah khobar ina dan saudara-saudaranya, yang ketujuh pengikut isim yang dibaca rofa atau tambahin namanya. Nanti ada 4, ada naat, taukid, taukid dan badal. Nah, kita langsung ke bab fa'il. Baik, isim yang dibaca rofa yang pertama adalah fa'il. Ya, isim yang dibaca rofa yang pertama adalah fa'il. Nah, apa itu definisi fa'il? Fa'il adalah secara bahasa ya, secara bahasa fa'il adalah pelaku pekerjaan. Ya, pelaku pekerjaan. Jadi di dalam kalau ada kata kerja, ini kaidahnya ya. Kalau ada kata kerja, maka harus ada pelaku pekerjaan. Kalau ada fi'il, harus ada fa'il. Seperti itu. Nah, maka penting diketahui. Nah, itu secara bahasa artinya adalah pelaku pekerjaan. Secara istilah, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il atau kata kerja. Itu definisinya fa'il. Jadi di sini kita bisa amati bahwasanya fa'il itu adalah isim. Ya, kebanyakan atau syaratnya fa'il itu adalah yang pertama adalah isim. Kemudian isim ini harus dibaca rofa. Ya, dibaca rofa itu nanti bagaimana dibaca rofa? Ya harus diberikan darofa. Mungkin nanti dengan domah, mungkin dengan wawu, mungkin dengan alif, mungkin dengan nun, tergantung nanti apa namanya, tergantung bentuk lafadznya. Kemudian isim ini dibaca rofa dan dia jatuh setelah fiil atau posisinya dia adalah setelah fiil. Ya, jadi kalau ada fiil pasti harus dicari setelahnya adalah fa'il. Hukum yang berhubungan dengan fa'il itu ada 7. Yang pertama fa'il harus berupa isim. Ya, fa'il harus berupa isim. Itu yang pertama. Yang kedua fa'il pasti dibaca rofa baik secara i'rab maupun fathah. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga datangnya fa'il wajib setelah fi'il. Ya, fa'il itu posisinya pasti setelah fi'il. Harus ada fi'il dulu baru fa'il. Itu yang ketiga. Yang keempat, fa'il harus ada di setiap kalam atau susunan kalimat yang mengandung atau tersusun dari fi'il. Ya, jadi fa'il ini harus ada setelah fi'il atau di lafaz atau di kalimat di mana di situ ada fi'il harus ada fa'il. Ya, itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima atau hukum yang kelima adalah wajib memufradkan atau menunggalkan fi'il walaupun fa'ilnya berupa musanna atau jamak. Ya, nanti kita contoh biar lebih jelas. Yang ke ya, jadi kan tadi posisinya fi'il, syarat yang kelima saya ulangi, fi'ilnya itu wajib ditunggalkan walaupun fa'ilnya berupa musanna atau sama. Ya, jadi kan posisinya fi'il dulu baru fa'il. Ya, ketika ada fa'il, baik itu fa'ilnya mufrad atau tunggal atau jamak, maka fi'ilnya itu harus ditunggalkan juga. Ya. Yang keenam, hukum asli fa'il adalah diawali oleh fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Ini posisi aslinya. Ya. Yang ketujuh, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya wajib dimu'annaskan juga. Caranya adalah kalau fi'il madi, maka akhirnya ditambahkan mubtada sakinah. Kalau fi'il mudhari itu
kita ke contoh biar lebih jelas. Ya. Kita lakukan pembagian fa'il. Fa'il dibagi menjadi dua, yaitu fa'il dhohir dan fa'il mudmar. Ya. Fa'il yang dhohir dan fa'il yang mudmar. Fa'il dhohir itu seperti qoma zaidun, ya. Yaqumu zaidun, qoma zaidan, yaqumu zaidan. Ya. Maka yang bergaris biru atau yang berwarna biru di sini, dia posisinya adalah sebagai fa'il. Kenapa kok dia sebagai fa'il? Iya, karena zaidun, misalnya koma zaidun. Zaidun adalah fa'il. Kenapa kok fa'il? Karena zaidun yang pertama dia adalah isim. Kemudian dia dibaca rofa. Apa tanda rofanya? Dhamma. Kenapa kok dhamma? Karena zaidun adalah isim. Kemudian dibaca rofa, kemudian dia jatuh setelah fi'il. Atau posisinya adalah setelah fi'il. Di sini ada koma dulu, baru ada zaid. Ya. Ini contoh untuk fa'il yang dhahir. Ya, jadi kalau kita kembali ke hukum, maka zaitun di sini adalah berupa isim, kemudian dia dibaca rofa, kemudian dia datang setelah fiil, ya, kemudian dia ada di kalimat yang mengandung fiil atau kalimat yang tersusun dari fiil. Kemudian wajib memufradkan atau menunggalkan fiil. Ini contohnya seperti yakumuz zaitani. Silakan diperhatikan. Ada contohnya. Yakumuz zaitani. Zaidani di sini pelakunya yakum Zaidani artinya telah sedang berdiri siapa asli dari dua orang Zaid. Maka di sini yakum sebagai fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah az-Zaidani. Nah, az-Zaidani kalau kita analisis dia adalah isim, ya. Kalau tahu dia isimnya dan ada isim. Tanda isimnya apa di situ? Ada yang tahu tanda isimnya az-Zaidani? Kalian? Ada yang tahu tanda isimnya az-Zaidani? Silakan. Ada yang tahu nggak? Apa tanda isimnya Az-Zaitani? Alif lam. Alif lam, betul sekali. Baik. Az-Zaitani adalah isim. Kemudian dia dibaca rofa. Ada yang tahu tanda rofanya apa di situ? Alif. Alif. Kenapa kok alif, Pak? Isim tasniyah. Nah, termasuk isim tasnya. Ya, isim dibaca rofa, jatuh setelah fi'il. Itu tiga syarat sudah terpenuhi. Kemudian, tadi kan syarat yang kelima, wajib memufradkan atau menunggalkan fiil kan. Nah, walaupun failnya jamak atau musanna. Di sini kita tahu failnya atau azaidani adalah dual. Tapi yakumu ini tidak didualkan. Karena yakumu kalau didualkan menjadi yakumani. Seperti itu kan. Yakumu, yakumani, yakumuna. Seperti itu kan. Nah, walaupun failnya dual, tapi fiilnya tetap tunggal. Itu aturannya untuk fa'il ini. Ya, tadi jadi nggak boleh yakumani azaitani, nggak boleh. Ya, yakumani azaitani nggak boleh. Harus yakumu azaitani. Walaupun fa'ilnya di sini berupa musanna seperti itu. Jadi kami ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Seperti apa fa'il mudmar itu? Fa'il mudmar adalah seperti dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma. Mudmar itu kan artinya kata ganti ya. Domir tadi kan kata ganti. Maka fa'ilnya di sini berupa kata ganti. Kalau mau langsung ke contoh, maka contohnya seperti dorobtu, dorobna, dorobta. Ya, jadi yang bergaris yang berwarna merah itu adalah fa'il mudmar. Ya, dorobtu, dorobna. Tu itu artinya saya, nah itu artinya kami. Jadi kalau dorob itu artinya saya memukul. Kalau dorobna artinya kami yang memukul. Dorobtan artinya, ada yang tahu Bapak sekalian? Apa artinya dorobtan? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Dorobtan artinya apa? Dorobtan artinya kamu telah memukul. Dorobti, kamu ya. Dorobtan itu kamu laki-laki. Kalau dorobti, ada yang tahu artinya? Kalau dorobti artinya Kamu perempuan telah memukul. kamu perempuan telah memukul. Kalau dorobtuma?
Kamu perempuan berdua telah memukul. Kalian berdua. Itu darabtum itu bisa laki-laki, bisa perempuan ya, tergantung konteks kalimatnya. Ya. Kemudian kalau darabtum, siapa yang memukul? Kalau darabtum, kalian Banyak laki-laki. laki-laki. Kalau darabtunna, Hanya perempuan. kalian perempuan banyak. Kalau dorobat sini domirnya dia domir fa'ilnya Laki-laki. dia tersimpan juga, tapi eh, mustatir ya, atau tersimpan. Ya. Fa'ilnya juga domir, tapi tersimpan. Tersimpan itu artinya kita memperkirakan, tidak ada lafaz yang tampak. Sedangkan yang di atas tadi yang bergaris merah atau berwarna merah itu tampak semuanya. Kemudian ada doroban. Doroban. Apa yang tahu artinya? Siapa pelakunya? Gua dan Dua. Hah? dia. Kalau Dia doroban, seorang laki-laki. yang doroba, yang ada alifnya, siapa pelakunya? Dia dua orang perempuan, dua orang laki-laki. Doroba itu artinya mereka laki-laki ya. Atau mereka berdua ya. Dia berdua. Kalau dorobu, mereka Banyak. lagi banyak. Kalau dorobna, mereka perempuan banyak. Jadi yang bergaris merah ini atau berwarna merah ini, ya ini adalah sebagai fa'il mudmar seperti itu ya. Tipsnya di sini Ilmu. yang berwarna merah dan bergaris bawah adalah domir. Posisinya menjadi fa'il mudmar. Untuk doroba, ya yang nggak ada warna merahnya atau nggak ada garis bawahnya tadi, itu domirnya terkandung juga, yaitu dengan memperkirakan domir dua. Kalau dorobat, ya ingin memperkirakan dia, ya tidak ada tidak ada Hmm, lafaz yang tampak. itu jauh. Baik, itu bab fa'il, ya. Kalau dorobat ini artinya adalah menunjukkan bahwanya pelaku pekerjaan adalah ya. Kita ke syarat ke nomor atau hukum nomor 7 tadi. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya wajib dimuannaskan. Caranya gimana? Kalau fi'ilnya berupa fi'il mati, maka akhirnya atau akhirnya fi'il itu ditambahkan dengan tak ta'nis. Contohnya seperti dorobat. Dorobat di sini dia apa namanya menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan adalah perempuan, maka fi'ilnya ditambahkan dengan tak ta'nis sakinah. Tak itu artinya tak, ta'nis perempuan sakinah yang disukun. Ya, seperti itu. Itu hukum tentang fa'il. Kita langsung ke rumus analisisnya. Coba ke contoh ya, biar lebih memahami. Baik. Contoh analisisnya adalah di sini. Kita punya contoh di sini, koma zaidan. Koma, koma kita sudah paham, dia adalah fi'il. Setiap fi'il harus punya fa'il. Dan azaidani, cara menganalisisnya adalah azaidani adalah fa'il. I'rabnya rofa. Dan darofanya alif. Karena kenapa? Karena termasuk isim musanna. Jadi cara cara analisis itu adalah kita tentukan dulu dia sebagai apa. Nah, saya tadi sebagai apa di situ? Sebagai fa'il. Kok bisa tahu fa'il? Iya. Kita kembalikan ke definisi fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Isim dan dibaca rofa. Kok tahu dia rofa? Iya. Karena ditandai dengan alif. Kok dia sebagai fa'il? Ya. Saya tadi adalah fa'il. Kemudian i'rabnya rofa. Kok tahu dia rafa? Iya, karena ada tanda rafa yaitu alif. Kenapa kok ditandai dengan alif? Karena termasuk isim musanna. Ya pun zaidani, zaidani juga sama. Kemudian soal muslimuna, al muslimuna adalah fa'il. Ya, al muslimuna adalah fa'il. Kok tahu dia sebagai fa'il? Iya, karena al muslimuna adalah isim. Kok tahu dia isim? Iya, karena ada alif lam. Itu. Ya, itu kalau kita mau belajar apa, menganalisis lebih detail atau kita mau mengkonfirmasi apakah bahwa kita tentang lafaz ini betul apa enggak, kita urai satu persatu. Al muslimuna isim. Kok tahu dia isim? Iya, ada alif lamnya. Oke, dia adalah isim. Kemudian dia jatuh setelah fiil.
Sholat adalah fi'il. Dan dia dibaca rofa. Kalau tahu dia dibaca rofa, ya karena dia ditandai dengan tanda rofa. Tanda rofanya apa di sini, Pak? Wawu. Kok tahu? Ya karena termasuk jamak mutakhir salim. Jadi kalau dianalisis dengan urut, maka al-muslimun adalah fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah wawu. Kenapa? Karena termasuk jamak mudzakkar salim. Ya, di bab sebelumnya atau di bab apa kita tahu bahwasanya eh, wawu menjadi tanda rofak salah satunya di jamak mudzakkar salim. Baik. Itu untuk contoh yang fa'il dhamir ya. Ini fa'il dhamir. Kita ke fa'il mudmar, analisisnya adalah rumusnya adalah X adalah dhamir. Y mahalnya rofa. Ya. Kita ke catatan. Mahal itu apa sih? Mahal itu adalah istilah yang hanya berlaku untuk isim. Mahal itu adalah istilah yang hanya berlaku untuk isim yang mabni atau susunan kalimat tertentu. Ya. Jadi kalau ada lafaz yang mabni, maka kita menggunakan istilah mahal. Ya. Contoh, jika di dalam lafaz yang mu'rab 10 itu mulai dari isim mufrad, isim tatniyah, jamak taksir, jamak muannas salim dan 10 itu kita bisa menggunakan misalnya zaitun, i'rabnya rafa. Atau kalau yang dual azaidani, i'rabnya rafa. Atau misalnya al-muslimina, i'rabnya nasab misalnya. Maka dalam lafaz yang mabni kita harus menggunakan istilah mahalnya. Contohnya tadi, contohnya di sini yang mudmar, contoh lafaz yang mudmar tadi adalah domir misalnya dorota tadi ya. Nah, contoh tadi dorota misalnya. Domir itu kan termasuk isim yang mabni kan? Di awal, di bab awal kan kita sudah pelajari. Isim yang mu'rab itu apa saja, isim yang mabni itu apa saja kan kita sudah pelajari di awal. Nah, termasuk isim yang mabni adalah isim domir. Nah, maka cara menganalisis domir adalah tu misalnya. Kita ingin menganalisis domir tu. Tu ini adalah domir. Ya. Nah, ketika kita sudah menentukan tu itu sebagai domir, maka kita tidak boleh menggunakan istilah irobnya, rofa misalnya. Atau nggak boleh menggunakan istilah irobnya nasab. Nggak boleh. Tapi harus menggunakan istilah mahalnya rofa. Karena itu adalah isim yang mubni. Jadi kalau isim yang mu'rab kita menggunakan istilah i'rabnya rofa. Seperti itu. Itu pengertian dari mahal. Baik. Kita ke contoh di sini. Qara'tul kitabah. Qara'tu di sini failnya adalah dhamir tu. Qara'tu artinya saya membaca kitab, membaca kitab. Maka cara menganalisis atau cara mengurai dari dhamir tu adalah tu adalah dhamir mabni dhammah. Mabni itu artinya tetapnya atau harakat tetapnya adalah dhammah. Kenapa kak dhammah? Iya karena di atasnya dhammah ya kita sebutkan aja mabni dhammah. Mahalnya rofa. Jadi di sini kita menggunakan istilah mahal. Tidak boleh menggunakan istilah i'rabnya rofa karena itu adalah mabni. Ya. Kalau kita ke atas kita bandingkan Z Azlidani i'rabnya rofa. Karena kenapa? Karena Azlidani mu'rab atau bisa berubah. Sedangkan dhamir itu tidak bisa berubah atau mabni, maka kita menggunakan istilah mahalnya rofa. Kenapa kok rofa jangan jadi al-muslimuna dhahabu ilal masjid. Dhahabu ilal masjid. Ya. Dhahabu di sini wawunya adalah sebagai wawu jamak. Ya. Sebagai wawu jamak. Dan dia adalah domir, mabninya mabni sukun. Karena harokat terakhirnya adalah sukun, mahalnya rofa. Ya, kita menggunakan istilah mahalnya, bukan i'rabnya. Ya. Kenapa kok rofa? Karena menjadi fa'il. Kemudian ada contoh zahabna ilal madrasah. Zahabna kami pergi ilal madrasah ke sekolah. Nah, di sini adalah dhamir, mabninya mabni sukun, mahalnya rofa, ya. Mahalnya rofa karena menjadi fa'il. Ya. Ini contoh analisis untuk
fa'il mudmar atau fa'il yang berupa kata ganti. Ya, jadi Bapak sekalian, untuk belajar aku itu memang di awal itu kita harus banyak-banyak apa namanya melihat kitab memang. Untuk menganalisis itu kita harus banyak-banyak melihat kitab. Nggak bisa langsung lepas kitab, nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus cari istilahnya contoh atau cari rumus atau cari metodenya dulu. Atau cari metodenya dulu, kita nanti bisa lukis kitab. Jadi kalau Bapak sekalian di awal, kalau mau menganalisis, ya panduan ini juga dia coba buka kitab, ya cari lafaz-lafaz yang kira-kira di situ sebagai fa'il. Kemudian coba dianalisis sesuai rumus yang ada di panduan tersebut. Ya, memang awal-awal harus nanti ya bisa nanti itu bab fa'il. Baik, dari sini ada pertanyaan Bapak sekalian sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak sekalian? Baik, eh, saya kira bisa dipahami ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, kita ke bab naibul fa'il atau isim yang dibaca rofa selanjutnya adalah kita kembali ke bab 15. Tadi kan di bab isim-isim yang dibaca rofa itu ada 15. Yang pertama adalah fa'il. Kita sudah bahas fa'il. Sekarang kita ke naibul fa'il. Yang kedua, apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah secara umum adalah bentuk kalimat pasif. Jadi kalau fa'il tadi itu kalimat aktif, kalau naibul fa'il itu kalimat pasif, pasifnya. Ya, itu secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah ilmu nahwu, naibul fa'il adalah isim yang awalnya nasab, kemudian dibaca rofa. Awalnya dia nasab, kemudian dia dibaca rofa. Kenapa? Karena dia menggantikan fa'il yang tidak disebutkan. Karena dia tidak, karena dia menggantikan pelaku yang tidak disebutkan bersama fi'il tersebut. Ya, kita ke contoh dulu. Nanti Pak kita ke rumus itu. Atau kita baca dulu definisinya, nanti kita ke contoh, kita kembali lagi. Rumus naibul fa'il. Ini ada rumusnya. Naibul fa'il itu ada rumusnya. Ada fiilnya, atau kata kerjanya berupa fiil madi. Kalau kata kerjanya berupa fiil madi, maka rumusnya adalah fiil madi itu awalnya ditombak awalnya dan dikasrah sebelum akhir. Contohnya menjadi kutiba, nusiro. Kutiba itu awal katanya adalah kata itu fiil atau kalimat aktif nanti. Dan ketika kita ingin berubah menjadi kalimat pasif, maka dirubah rokatnya yang awal itu ditombak, dan lafaz sebelum akhir itu di kasroh. Jadi kutiba. Kalau kutiba itu artinya menulis, kalau kutiba artinya ditulis. Nasoro itu kalimat aktif, kalau pasifnya menjadi musiro. Ya, awalnya ditombak, kemudian sebelum akhir di kasroh. Jadi musiro. Sebenarnya itu sebelum roh maksudnya. Ya. Tiba sebelum kalau nasoro itu artinya menolong, kalau nusiro itu ditolong. Itu kalau yang fi'il madi. Untuk yang fi'il mudhari, maka rumusnya adalah ditambah awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Contohnya menjadi yuktabu. Jadi kata yang tubuh itu kalimat aktif. Jadi kemudian kalau nasoro, ya kalau yang suruh menjadi yumsoru. Kalau yaktubu itu artinya menulis, kalau yuktabu ditulis. Kalau nasoro yang suruh itu artinya menolong, itu artinya ditolong. Ya, itu
itu naibul fa'il. Rumusnya seperti ini. Ya. Fi'il madhi itu ada rumusnya sendiri, kemudian fi'il mudhari itu ada rumusnya sendiri. Kemudian naibul fa'il juga sama, dibagi menjadi dua, ada yang dohir, ada yang mudmar. Contoh, naibul fa'il yang dohir seperti duriba zaitun. Duriba zaitun. Artinya, ada yang tahu artinya? Duriba zaitun artinya apa? Ada yang tahu Bapak sekalian? Ada yang tahu artinya duriba zaitun? Baik. Duriba itu artinya dipukul. Siapa yang dipukul? Zaitun. Ya. Zaitun dipukul. Siapa pelaku pemukulan? Nggak tahu. Nah, itu perbedaannya dengan kalimat aktif. Jadi artinya, aslinya zaitun itu artinya aslinya sebagai objek pemukulan atau sebagai maf'ul bih. Nah, kita sudah tahu atau nanti akan diketahui bahwasanya maf'ul bih itu hukumnya nasab. Maf'ul bih atau objek itu hukumnya nasab. Nah, ketika pelaku pekerjaan dihilangkan, kemudian objek ini menempati posisinya pelaku yang tidak disebutkan tadi, maka zaitun ini dibaca rofa. Aslinya misalnya yang memukul adalah tolibun misalnya. Pelaku pemukulan adalah namanya misalnya siapa ya? Soleh misalnya. Solihun misalnya. Pelaku pemukulan namanya adalah Soleh. Kalau kita mau sebutkan semuanya, Doroba, Solihun, Zaidan. Doroba memukul, siapa? Solihun Soleh, Zaidan memukul Zaid. Nah, di situ kita tahu Zaidan itu dia dibaca nasab. Ya, kok tahu nasab ya ditandai dengan fathah. Nah, ketika Soleh dihilangkan, maka Zaidun maju menempati posisinya Soleh tadi. Nah, ketika Zaid itu menempati posisinya Soleh, maka Zaid yang tadi dibaca nasab itu sekarang dibaca rofa. Jadi Zaidun. Ya, seperti yang rumus tadi, seperti definisi tadi, asalnya adalah isim yang dibaca nasab, kemudian dia dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menggantikan fa'il yang tidak disebutkan. Itu tadi lafaz soal tadi yang tidak disebutkan bersama sama dengan Zaid tadi. Ya, di sini duriba Zaidun. Ya, fi'il madi. Kalau dia berupa fi'il madi, maka di dhamma awalnya ada tiga status huruf ya. Yudrobu Zaidun. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Duriba Zaidani, yudrobu Zaidani. Baik, itu yang mudhari. Untuk naibul fa'il yang mudmar itu hampir sama dengan yang di fa'il tadi, cuma harokatnya yang dirubah. Kalau tadi dorobta, sekarang jadi duribta. Kalau tadi di bab fa'il itu dorobta, sekarang jadi duribta. Duribtu, duribti, duribtuma, duribtum, duribtuna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Ya, ini semuanya adalah yang yang berwarna merah di sini semuanya adalah uh, naibul fa'il yang mudmar. Ya, naibul fa'il yang mudmar. Benar. Atau domir ya maksudnya. Baik, layar bisa dilihat Bapak sekalian tentang rumus analisis ini. Bisa dilihat? Muncul ya? Ya, Oke. muncul. Kita ke materi yang 19 yaitu rumus analisis untuk bab naibul fa'il. Rumus analisisnya hampir sama dengan rumus analisis bab fa'il. Jadi kalau di bab fa'il tadi sudah sedikit gambaran, insya Allah ini juga ada gambaran. Ya, contohnya kita ke contoh yang ini yang pertama adalah rumus analisis untuk naibul fa'il yang mudhari ya, atau yang dohir ya, yang bukan domir ya. Kita ke contoh. Contoh duriba zaidani. Duriba dia sebagai fi'il, az-zaidani sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, dia isim, kemudian dia dibaca rofa. Ya, tapi dia bukan fa'il. Karena kenapa? Karena aslinya dia dibaca nasab.
Kenapa kok dibaca nasab? Ya, karena dia menjadi objek pemukulan. Dan objek pemukulan itu harus dibaca nasab. Nah, ketika pelaku pemukulan tidak disebutkan, maka objek ini menempati posisinya pelaku tadi, dan dia dirubah menjadi rofa. Yang tadinya nasab dirubah menjadi rofa. Duriba Zaidani artinya Zaidani dipukul. Kalau Doroba Zaidani itu Zaidani dua orang Zaid memukul pelaku. Tapi kalau naib fa'il Zaidani sebagai objek pemukulan. Ya. Zaidani adalah naibul fa'il. Kau tahu dia naibul fa'il? Iya, dari fi'il fa'il di depannya kita lihat di sini dia berfi'il madi dan dia di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Maka di sini dia fi'ilnya sebagai fi'il untuk yang pasif. Maka Zaidani dia bukan fa'il tapi sebagai naibul fa'il. Zaidani adalah naibul fa'il. Naibul fa'il i'rabnya rafa. Tanda rafanya dengan apa? Dengan alif. Kenapa? Karena termasuk isim mutanna. Yang soru Zaidani ini sama ya. Zaidani itu sama dengan katanya. Yang beda coba fikirnya aja. Baik, du'iyal muslimuna. Al-muslimuna du'iya dari kata da'a. Ya. Kita di sini kita tahu kalau du'iya di nama awalnya kemudian di kasrah sebelum akhir itu adalah rumus untuk naibul fa'il. Maka setelahnya posisinya pasti menjadi naibul fa'il. Yaitu al-muslimun adalah naibul fa'il. I'rabnya rafa, tanda rafanya apa? Wawu. Kenapa wawu? Karena al-muslimun masuk sama mudzakkar salim. Itu untuk contoh fa'il yang zahir ya, atau naibul fa'il yang zahir ya. Kalau untuk yang naibul fa'il yang mutmar itu hampir sama dengan fa'il tadi. Maka istilah mahalnya ya. Nusirtu artinya saya ditolong. Maka itu di sini adalah dhamir. Dhamir itu hukumnya mabni. Mabni apa? Dhamma. Karena kata dirinya berupa dhamma. Mahalnya apa? Mahalnya atau posisinya apa? Posisinya dia rofa. Kenapa rofa? Karena tu dhamir itu menjadi naibul fa'il. Al-muslimuna nusiru. Kita di sini al yang nusiru. Kita fokus ke nusirunya ya. Kalau al-muslimuna dia sebagai mubtada itu nanti ada khabnya ya, ada tersendiri habis ini. Nah, kita fokus ke nusiru. Nusiru di sini ada wawu, wawunya namanya wawu jamak. Dia sebagai domir. Wawu jamak ini hukumnya mabni sukun. Kenapa kok sukun? Ya harus terakhirnya berupa sukun. Mahalnya apa atau posisinya apa? Posisinya dia rofa. Kenapa rofa? Karena jadi lupa fa'il. Duribna. Nah, terus itu saya ditolong. Kalau al-muslimuna, para muslimin, nusiru ditolong. Fil ma'arakah di peperangan. Siapa yang menolong? Mungkin di situ pelakunya tidak disebutkan. Ya, yang menolong siapa? Mesti Allah. Allah misalnya Nasara, al-muslimuna, Nasarahumullah, dan Nasarahumullah fil ma'arakah. Kenapa kok failnya dibuang atau tidak disebutkan? Uh, sudah maklum, artinya apa? Sudah diketahui bahwasanya yang bisa menolong peperangan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu alasan. Baik, kita ke contoh yang nomor 3 ada duribna bisauti. Duribna bisauti. Duribna saya dipukul bisauti dengan, kalau bahasa Jawa itu pecut. Bahasa Indonesia apa ya? Pecut ya. Pecut itu apa? Cambuk. Cambuk ya. Saya dipukul dengan cambuk. Nah, duribna, domirna di sini dia adalah domir. Nah, sedangkan domir di sini dia memberi sukun dan mahalnya rofa. Kenapa mahalnya rofa? Karena dia menjadi naibul fa'il. Kok nggak jadi fa'il aja? Nggak bisa karena fi'ilnya di sini rumusnya dia di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum akhirnya itu adalah rumus untuk naibul fa'il. Ya. Nah, itu tentang naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu artinya awalnya adalah ada objek pemukulan, objek pemukulan, objek pekerjaan,
Kemudian dia menempati posisi pelaku yang tidak disebutkan. Ya, contohnya tadi di sini adalah Duriba, Duriba Zaidani, Duriba Zaidani. Ya, di sini Zaidani, dua orang Zaid ini dia menjadi objek pemukulan. Siapa pelaku pemukulannya? Nggak tahu. Makanya dipasifkan karena nggak ada yang tahu. Nah, karena failnya nggak disebutkan atau pelakunya nggak disebutkan, maka Zaidani maju ke depan menempati posisinya fa'il. Ketika dia menempati posisinya fa'il, maka Zaidani mengambil semua hukumnya fa'il yang tadi harus dibaca rafa, kemudian dia harus buka isim, kemudian dibaca rafa, kemudian dia jatuh setelah fi'il, kemudian dia apa namanya harus fi'ilnya harus ditunggalkan. Hukum 7 tadi yang ada di bab fa'il itu juga berlaku pada naibul fa'il. Baik. Dari materi yang ke-19 ini ada yang ditanyakan Bapak-Ibu sekalian? Ada yang bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Baik. Hari ini kita murajaah 3 bab. Kita mau lanjut atau cukup? Ian? Mungkin Cukup. 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 Baik. Yang penting diulang-ulang gitu aja ya. Jadi materi, baik materi yang sudah dibagikan atau rekaman jumlah ini nanti silakan disimak secara berulang-ulang seperti itu ya. Karena kunci dari belajar itu ya diulang-ulang ya. Kalau hanya sekali aja kita menyimak itu bisa dipahami ketika menyimak saja. Tapi nanti selepas itu kita mungkin Yang lain. ya. Tapi kalau diulang-ulang nanti ketika di luar pembelajaran pun kita masih ingat walaupun sedikit-sedikit. Baik. Cukup hari ini? Nggak nambah lagi? Cukup Ustaz. Nanti insya Allah kita mungkin ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah hari Ahad kita usahakan bisa ya. Semoga nggak ada halangan dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Amin. belajar baik. Cukup sekian ya untuk hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu dan manfaat khususnya bagi diri saya dan untuk teman-teman semuanya umumnya. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah Amin. untuk belajar ya. Ada khairi hatinya bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, demikian akhirnya dari saya yang kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berdalam Qawlan bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Mohon saya tutup ya. Siap Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Syukran. Afwan.